Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat pagi, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi para warga dan para tamu. Biarlah kunjungan Bapak Ibu dan Saudara menjadi berkat bagi persekutuan kita bersama. Informasi yang lain yaitu Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober 2024, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Informasi yang lain, di Warta Jemaat sudah tidak ada tambahan, namun perlu kami ingatkan kembali informasi bahwasanya akan dilaksanakan sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II ke-47 tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 dan hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Adapun panitia pelaksana GKJW Mbabatan, utusan dari GKJW Piyung untuk melaksanakan sidang yang sudah tertera di Warta Jemaat. Informasi yang lain bahwasanya hari ini sudah diumumkan penatua dan diaken terpilih tahun 2025-2027. Diucapkan selamat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terpilih menjadi penatua dan diaken GKJW Jemaat Piyung tahun 2025 sampai 2027. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Informasi yang lain yaitu ada berita duka. Telah dipanggil menghadap Bapa di surga Bapak H.K. Nur Said, alamat Gunung Sari Indah, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dan sudah dimakamkan pada hari Senin tanggal 7 di pemakaman Bokangin. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga berita duka yaitu telah dipanggil menghadap Bapa di surga Bapak Swondo, kelompok Piyung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2027 pukul 22.30 WIB. Adapun pelaksanaan ibadat tutup peti dilaksanakan hari ini pukul 10, pemakaman pukul 11.00 di Makam Kristen Piyung. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Informasi yang lain khususnya untuk pemuda GKJW Piyung akan mengadakan kegiatan live-in GKJW ke Sidomulyo, Jember yang akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25-26 Januari 2025. Pendaftaran bisa dilakukan setiap hari Minggu pada saat Pasar Pemuda dengan biaya pendaftaran Rp150.000, bisa dengan sistem menabung dan dapat menghubungi Kak Puput, Kak Maya dengan kontak tertera pada poster. Dihimbau bagi setiap pemuda dan remaja minimal SMA kelas 1 untuk dapat mengikuti kegiatan pemuda tersebut. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berkumpul di sini dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Sebagai jemaat GKJW, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan keadilan Tuhan di dunia ini. Hari ini kita merenungkan panggilan kita untuk bekerja sama dalam semangat ekumenis, mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dan berjuang demi keadilan bagi kelompok marginal. Kita percaya bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang berhak mendapatkan kesempatan
untuk sama dalam perlindungan dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 397, bait yang pertama dan yang kedua, terpujilah Engkau Allah Maha Besar, dan seterusnya. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Umat yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada saat pagi hari ini kita memulai ibadah Minggu dengan mengambil saat teduh. Ibadah Minggu yang saat ini akan kami laksanakan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami ialah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia yang setia dan Ia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa hadir membersamai kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk. Umat yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah mencari hidup kekal, hidup bersama Tuhan, sesama, dan peduli kepada yang tersingkir. Mencari hidup kekal, hidup bersama Tuhan, sesama, dan peduli kepada sesama yang tersingkir. Bersama nanti kita akan merenungkan apa makna hidup kekal dari bacaan yang nanti akan kita baca. Apakah pemaknaan kita mengenai hidup kekal selama ini sudah dapat kita pahami, ataukah hanya sekedar nanti hidup ketika sudah dipanggil Tuhan, atau justru kita di dunia saat ini pun kita menjalani kehidupan kekal. Mari kita sambut tema ibadah kita dengan kita menyanyikan kidung jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 yang demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Umat yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah panggilan bagi kita bersama untuk sadar, bertobat, sehingga setiap dosa kita boleh dihapuskan oleh Tuhan. Menyadari kalau kita ini manusia yang tidak sempurna, ada banyak kesalahan, ada banyak tingkah laku perbuatan kita yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap sesama kita. Kalau saat ini adalah bulan ekumene, mungkin seringkali kita acuh dengan saudara-saudara kita yang lain, merasa yang paling di atas segalanya. Tetapi saat ini kita diajak untuk sadar dan bertobat, supaya dalam kehidupan kita boleh senantiasa mengingat bahwa pesan Tuhan itu tidak hanya mengasihi Tuhan saja, tidak hanya mengasihi diri sendiri saja, tetapi juga sesama kita. Itu menjadi perintah Tuhan. Mari saat ini kita mengakui setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pangduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Umat diundang berdiri. Umat yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang jujur terbuka di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran, maka marilah saat ini kita terima berita anugerah kita dengan penuh sukacita yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 7 yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya,
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita terima berita anugerah ini dengan sukacita, dan mari kita nyatakan sukacita kita dengan memberikan salam damai bagi saudara di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Umat dipersilakan duduk. Sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang bisa dipersiapkan dari 3 bacaan, yaitu yang pertama dari Amos pasal 5 ayat 6 dan 7, disambung ayat 10 hingga 15. Dan bacaan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12 hingga 16, dan bacaan yang ketiga dari Markus 10 ayat 17 hingga 31. Sebelum kita membaca dan mendengarkan bersama, kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar yang menyediakan segalanya, yang mengasihi umat-Nya. Engkaulah Sang Pemelihara kehidupan kami, baik pribadi maupun kami berkeluarga. Tidak lepas akan pemeliharaan-Mu, tuntunan-Mu, serta hikmat yang boleh senantiasa menyegarkan tulang dan tubuh kami untuk terus menatapi kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Pagi ini kami akan mempersiapkan diri, terlebih hati kami, kiranya Engkau hadir bersama hamba-Mu, Pendeta Priscilla, agar semua yang tersampaikan berasal dari-Mu saja. Kami juga menyerahkan ruangan ini dan seluruh pendukung di dalam kami menerima firman-Mu ini. Engkau jauhkan dari hal yang mengganggu, sehingga kami boleh seturut dengan firman-Mu saja. Ampunkanlah dosa dan kekurangan kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk menerimanya. Di dalam Yesus Tuhan kami berserah. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah kabar firman dan
yang terambil dari Amos pasal 5 ayat 6 dan 7 dan disambung 10 hingga 15 yang demikian firman-Nya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintalah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ajar kami menghitung hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, oh ya Tuhan, sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah dengan kasih-Mu, supaya kami bersuka cita. Ajar kami menghitung hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saat Engkau menindas kami di hari dan tahun-tahun kami, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan celaka kami. Ajar kami
perbuatan kami, ya perbuatan dengan kami, Tuhan. Ajar kami menghitung hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bacaan yang kedua dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 16 yang demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah permulaan Injil Kristus, umat diundang berdiri. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31 yang demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah.
sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah kesaksian Alkitab yang kita baca bersama. Berbahagia setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan, terlebih memperjuangkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita membaca bagian ini, kalau saya bertanya, apakah di sini ada yang ingin menjadi kaya? Ada atau tidak Ibu Bapak? Jujur, ada ya. Tapi kok teksnya kok medeni begitu ya mungkin. Kok teksnya begini gitu ya, mengatakannya loh, kok sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, mikir. Jadinya masih pingin atau enggak ya Bapak? Pingin? Asih. Kayaknya kayak apa dulu ini? Kayak, apa ini? Cuan. Atau enggak Bu, saya kaya hati. Ada yang mungkin seperti itu ya. Setiap orang, tentu kalau waktu kecil itu, pingin jadi kaya. Itu pasti anak-anak itu pasti punya angan-angan yang seperti itu. Pingin jadi kaya, pingin punya rumah yang besar gitu. Pingin A, B, C, pingin beli banyak hal begitu. Ada banyak keinginan dalam kehidupan kita. Dan menjadi kaya itu pun sering kali diperbincangkan gitu ya. Pingin soge, maka sampai ada pepatah yang apa itu? Hidup kaya, kaya raya, foya-foya, lah itu dan seterusnya itu tadi. Tetapi Bapak yang terkasih dalam Tuhan, justru menariknya pada hari ini kita menjumpai seorang tokoh yang tidak bernama dalam teks yang tadi kita baca, khususnya di Injil Markus. Enggak ada namanya, tetapi diperkirakan dia adalah seorang pemuda, kalau dari teks Lukas. Seorang pemuda yang kemudian itu berlari-lari, bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, enggak hanya guru yang baik, ngaten nggih. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan dia juga mengatakan, dia mengklaim, Tuhan, semua hukum itu sudah kulakukan sejak masa muda. Jadi sebenarnya kalau kita mau menelisik, sebenarnya pemuda ini juga rodok pede gitu ya. Jadi dia punya klaim, ini loh, saya itu sudah melakukan ini guru sejak masa muda. Gitu. Jadi apa yang bisa membuatnya memperoleh hidup yang kekal? Kalau semua hukumnya Tuhan ini wes tak lakoni, istilahnya seperti itu. Tetapi ternyata perintah Yesus itu di luar dugaan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Dia mengerti hati perorangan termasuk seorang pemuda dalam bacaan itu tadi.
disuruh untuk apa tadi Bu Bapak? Menjual seluruh harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang miskin. Pas ditanting demikian, apakah pemuda itu melakukan? Ternyata dia kemudian mundur alon-alon. Dia tidak berani untuk kemudian melakukan hal itu, tapi dia mundur. Dari sini Bapak yang terkasih, kita melihat bahwa tentu berarti apakah dilarang menjadi kaya? Tidak Ibu Bapak. Tetapi dari kisah yang kita baca, yang menjadi masalah dari pemuda ini adalah keterkaitannya, rasa cintanya yang terlalu berlebih kepada harta miliknya. Dia bilang sudah melakukan banyak hal, melakukan hukum Tuhan, tapi ternyata ketika dihadapkan pada perintah Tuhan, ternyata cintanya kepada harta ini levelnya jauh lebih tinggi dibanding keinginannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Luwih abot dengan hartanya, dengan bondonya. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik permasalahan itu muncul. Keterikatan yang berlebihan kepada sesuatu. Yang padahal kalau diruntut, harta berkat itu asalnya adalah dari Tuhan. Tapi ternyata itu justru lebih mengikat. Berkat-berkat Tuhan itu justru lebih mengikat, justru lebih menarik hati, justru lebih dicintai ketimbang sumber berkat itu sendiri, ketimbang Tuhan itu sendiri. Dan di sini kita juga melihat saat dalam pertanyaan hidup yang kekal tadi, maka dalam pemikiran kita pun, kalau tadi saya menyebutkan di tema ibadah begitu ya, hidup yang kekal itu apa toh Ibu Bapak? Kalau menurut jenengan kira-kira apa hidup yang kekal itu? Mungkin dia berpikir ya kehidupan setelah kita meninggal. Ada yang berpandangan demikian, itu nanti hidup kekal bersama dengan Tuhan. Artinya pikirannya wis apa carane sibuk kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Sepenuhnya ibadah, doa dan lain sebagainya. Fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi yang kita lupakan adalah justru yang menarik tadi, saat pemuda ini tanya hidup yang kekal kepada Tuhan, Yesus itu tidak mengatakan tentang kehidupan pada saat nanti saja gitu ya, saat mungkin manusia sudah meninggal. Tetapi justru perintahnya tadi, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada saudaramu yang membutuhkan. Pertanyaannya hidup yang kekal, yang dalam bayangannya adalah kehidupan setelah meninggal. Tetapi ternyata jawaban Yesus adalah kehidupan juga di hari ini, di mana kita hidup. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, artinya kita diajak untuk melihat bahwa hidup yang kekal itu tidak hanya kehidupan yang terjadi setelah kematian, tanpa relevansi, tanpa tindakan untuk hidup kita yang sekarang. Semuanya saling berkait. Semuanya saling berkait. Tidak hanya hidup nanti, tetapi hidup hari ini juga bersama dengan sesama kita. Maka kalau dalam perintah Tuhan itu jelas, tidak hanya mengasihi Tuhan saja, tidak hanya mengasihi diri sendiri, tetapi juga tadi saya katakan sesama. Itu hukum yang pertama dan terutama, itu jelas.
Maka kalau kita mau mengimani hidup yang kekal, itu tidak hanya tentang kita dan Tuhan, tetapi ada sesama kita. Jangan dilupakan itu. Sesama kita yang bersama-sama dengan kita. Entah keluarga, entah orang yang mungkin tidak kita kenal sekalipun. Sesama kita. Jika kita juga melihat tadi dari bacaan yang pertama dari Amos, Tuhan pun juga menegur bangsa Israel di kala itu. Karena mereka itu sibuk kebun anggurnya diperindah, semuanya dipercantik. Tapi mereka mengabaikan orang-orang yang berkekurangan, yang mungkin duduk di pinggir gerbang, menanti pertolongan. Itu diabaikan oleh orang-orang. Disitulah Allah pun juga menegur orang Israel kala itu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan hari ini kita disadarkan untuk mencari hidup yang kekal. Tidak hanya tentang berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi juga menolong sesama kita, mengasihi sesama kita. Jangan sampai kita sibuk menggenggam erat harta, kepunyaan kita, yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin jika dalam konteks kehidupan kita hari ini, bentuknya, saya sebut tadi, berhalanya tidak hanya harta. Bisa jadi macam-macam dalam kehidupan kita masing-masing berhalanya. Mungkin bisa jadi ketenaran, mungkin bisa jadi jabatan, mungkin bisa jadi nama besar, mungkin banyak hal yang lain yang menjadi berhala, yang akhirnya menghambat kita untuk bisa menjumpai kehidupan kekal itu bersama dengan Allah. Maka hari ini tadi dikatakan sungguh sulit bagi manusia masuk ke dalam kerajaan Allah dengan kekuatannya sendiri. Hari ini kita belajar sungguh-sungguh untuk mencari hidup kekal bersama dengan Allah dan mengasihi sesama. Dan ingatlah, seberapapun kekuatan kita, seberapapun usaha kita, hidup kekal itu adalah anugerah dan kasih karunia. Tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tetapi itu pemberian Allah bagi hidup kita. Pemberian Allah. Maka marilah kita melekatkan diri kita pun kepada Allah. Jangan melekat kepada harta yang fana atau mendekat kepada hal-hal lain yang menarik, tetapi mendekatlah kepada Allah. Sehingga saat Tuhan memberi kita perintah, kita pun peka. Oh iya, ketika Tuhan mulai menguji, jane umatku ini sayangan aku atau kepunyaannya, maka kita punya kepekaan untuk melihat, untuk memahami bahwa inilah yang diinginkan Tuhan. Dan dalam bulan ekumeni pada saat ini, kita pun juga diajak untuk selalu sadar dan mawas diri bahwa hidup yang kekal itu anugerah, dan kita mengusahakan dengan mengasihi Allah dan sesama kita. Jangan ditinggal sesamanya. Jangan sampai kita pelit hitung-hitungan, tetapi ingatlah, itu adalah perintah Tuhan di dalam kita memahami dan mencari kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua saat teduh untuk kita semua. Amin.
Saat teduh selesai. Umat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama mendengar sebuah persembahan pujian dari kelompok Piyung Tengah dengan judul pujian Di Setiap Janjiku. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita berikan tepuk tangan ya Bapak. Dan setiap doa
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Wiyung Tengah. Di setiap janjiku, mengingatkan kalau aku menang bersamanya, ya. Aku menang, kita menang bersama dengan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita. Mari saat ini kita menyambut firman yang tadi telah kita dengarkan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama. Tanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi ini dan gereja sepanjang abad, bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan surga. Engkaulah Allah yang kekal, Engkaulah Allah yang setia, membersamai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami mengucap syukur Bapa, bahwa kami diperkenankan untuk melakukan peribadahan sampai saat ini dengan hati yang bersukacita. Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan kembali mengajar kami, mengingatkan kami mengenai diri kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ampunilah Tuhan jika dalam kehidupan kami, seringkali kami terlalu melekat pada hal-hal yang ada dalam diri kami. Baik itu harta, baik itu nama besar, jabatan, tawaran-tawaran di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika seringkali kami melekat pada itu. Kemelekatan kami terlalu kuat dibanding kami melekat kepada Sang Kristus itu sendiri. Tuntunlah kami Tuhan setiap harinya untuk senantiasa mencari Engkau, memiliki kepekaan hati, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kehidupan kami tidak seperti seorang pemuda di dalam bacaan yang tadi kami renungkan, yang akhirnya memilih untuk
melekat kepada hartanya dan melepaskan Tuhan. Tetapi tuntunlah kami untuk senantiasa melekat kepada Tuhan dan melepaskan diri kami dari setiap keterikatan-keterikatan kami yang terlalu dengan dunia ini. Tuntun kami Tuhan yang terbatas ini. Tuntun kami juga tidak hanya fokus sibuk dengan urusan rohani, tetapi ajar kami juga mengingat sesama kami, mengasihi sesama kami. Turut pula menjadi penolong bagi seorang demi yang lain dengan apa yang kami punya. Tuntun kami Tuhan setiap harinya, sehingga kami boleh memaknai dan mengerti makna kehidupan kekal yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJW Jemaat Wiyung di tempat ini, mengucap syukur jika pada hari ini telah diumumkan dari dauran penatua dan diaken untuk tahun yang akan datang, untuk daur yang akan datang. Mengucap syukur telah terpilih Bapa pelayan-pelayan yang Tuhan utus. Kami menyerahkan Tuhan setiap hasil yang telah keluar ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan setiap yang terpilih, memberikan hati yang sungguh-sungguh melayani di dalam hati mereka masing-masing. Sehingga dalam setiap pelayanannya boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayanan yang masih berjalan sampai di hari ini, bagi Bapak Pendeta Sujarwo dan keluarga, bagi para penatua dan diaken, bagi badan pembantu, majelis jemaat, para karyawan, seluruh warga jemaat. Tuntunlah kami Tuhan di dalam kami menjalani hidup berjemaat dan bergereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi lingkungan sekitar kami di Wiyung ini, kota tempat kami tinggal di Surabaya ini, juga bangsa negara di mana kami ada, Indonesia. Berkati Tuhan setiap lingkungan pemerintahan dari yang kecil sampai yang luas lingkupnya bernegara. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, berkenan untuk hadir melawat selalu kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga di dalam kehidupan kami berbangsa bernegara, Tuhan yang hadir. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan roh hikmat bagi setiap yang memimpin, memiliki kewenangan di dalam menata jalannya berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun saat ini sedang tidak bisa mengikuti ibadah bersama dengan kami karena sakitnya atau sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Ani Febrianti, bagi Bapak Indaryo, bagi Bapak Hari Mulyadi, bagi Bapak Christian Yohanes, Bapak Sukasdi, Ibu Pratistiarna, Ibu Yohana Uni Sofiawati, Ibu Sehandayani, Bapak Wahyu Adi Osio, dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang saat ini sedang sakit, sedang dalam masa-masa pemulihan, karena tubuhnya, fisiknya yang melemah. Tuhan, hadirlah dan sertailah. Biarlah kuasa-Mu yang memberikan kekuatan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang terkasih ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap warga jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupannya yang lain, baik itu dalam pergumulan kehidupannya bersama dengan keluarganya, pergumulan hidupnya dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan orang-orang terdekatnya, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, pergumulan akan pasangan hidup yang didamba, ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang sanggup menolong setiap pergumulan demi pergumulan yang ada.
Dan kami sungguh percaya, beriman, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan bagi para adiuswo, Mbah Kung, Mbah Uti kami yang terkasih. Berkatilah mereka Tuhan di dalam masa-masa senjanya. Biarlah kekuatan, kesukacitaan, dan kesehatan selalu Tuhan beri bagi mereka. Sehingga para adiuswo ini Tuhan boleh senantiasa bersemangat memuji Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa kami, ucapan syukur kami, dan menyerahkan hari-hari kami di depan nanti. Biar Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya. Untuk itu marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendasarinya dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang demikian. Dalam segala sesuatu yang kulakukan, aku telah menunjukkan kepadamu bahwa dengan bekerja keras seperti ini, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memberi persembahan dengan diiringi sebuah pujian dengan dari KPJ nomor 146, kita pujikan bait pertama sampai selesainya di dalam kita memberikan persembahan.
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung banyaknya, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Terimalah Tuhan persembahan yang sudah kami persembahkan, baik itu persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah Tuhan persembahan kami, karena kami telah mempersembahkan persembahan ini dengan hati yang tulus ikhlas. Biarlah ketulusan hati kami ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan,
Biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Bimbinglah setiap langkah perjalanan kami, supaya kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat dan penuh sukacita. Inilah doa ungkapan syukur serta permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita mempunyai hambatan atau batu sandungannya tersendiri yang membuat atau mengikat dan mencintai. Ikatan itu lebih dari cinta kita kepada Tuhan. Maka hari ini marilah kita periksa dan ingatlah ketika ada hal-hal yang mengikat terlalu berlebih, lepaskan itu dan buat ikatan yang lebih kuat dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita semua. Mari kita pujikan PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapakah warnanya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber teladan, cinta dan kasih bagi kita, serta persekutuan Roh Kudus, sumber pengharapan, kekuatan dan penghiburan, senantiasa menyertai saudara-saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama